Oke, selamat datang kembali di Strategi Facebook Mengubah Hidup dengan Internet. Dan sekarang untuk modul pertama pelajaran kedua ini, lesson kedua ini, saya akan menjelaskan ke Anda mengenai bagaimana apakah sebenarnya bisnis online itu dan apakah sebenarnya internet marketing itu. Karena sebenarnya banyak teman-teman saya yang bertanya bisnis online dengan internet marketing itu bedanya seperti apa. Sebenarnya mereka menganggap kalau bisnis online itu sama dengan internet marketing. Sebenarnya ya lumayan berbeda, karena kalau kita lihat dari definisinya, bisnis online itu sebenarnya adalah usaha yang Anda lakukan secara online, sementara internet marketing adalah bukan program, tapi pemasaran melalui internet gitu ya. Dan ini pun bisa beragam, bisa apa namanya, bisa bisa melalui iklan atau melalui search engine marketing dan segala macamnya. Tapi ini hari ini yang saya akan jelaskan di sini adalah mengenai bisnis online pada umumnya ya. Oke, bukan mengenai lebih spesifik mengenai bisnis online dan internet marketing pula, pada umumnya saja. Oke. Dan teman-teman saya juga biasa bertanya mengenai bisnis online sebenarnya keuntungannya apa? Kenapa sih kamu mau menjalankan bisnis online? Yang pertama, keuntungannya sebenarnya adalah tidak perlu ada di tempat. Kita itu tidak perlu ada di tempat, kemudian juga penghasilannya tidak terbatas, fleksibel juga, maksudnya terserah kita mau melakukannya kapan gitu. Kemudian pasarnya juga internasional, jadi kita bisa memasarkan produk apapun itu di pasar internasional. Mungkin kita orang Indonesia ya, tapi kita bisa memasarkan apa saja barang dan jasa itu di seluruh dunia. Penghasilannya, sekali lagi, penghasilannya juga tak terbatas, Pak. Kenapa? Karena bayangin aja gitu loh, pasarnya internasional. Di dunia ada 7 miliar orang. Seandainya kita bisa jual ke seluruh 7 miliar orang tersebut, pasti ya penghasilannya juga tidak terbatas kan. Tapi nggak mungkin juga kita jual ke 7 miliar orang langsung semuanya orang mau beli gitu ya. Oke. Nah, kalau dipikir-pikir sebenarnya internet adalah industri sebesar 192 miliar US dollar. Apa ini bener nggak ya, 192 ya 192 miliar dolar. Kalau misalnya Anda mau hitung-hitung mengenai uang lagi, ya bisa dibilang sekali lagi penghasilannya tidak terbatas, karena anggaplah kalau misalnya cuma Anda dari 192 miliar ini, Anda cuma mendapatkan Anda mengambil keuntungan 1% dari 192 miliar dolar ini. Berapa hasilnya? 1.920.000 US dollar ya. Nah, kalau misalnya cuma 0,1%-nya, yaitu 192.000 dolar. Ya, kalau dirupiahkan berapa ya? Kalau dirupiahkan berapa ya? Nah, bisa dilihat sendiri di sini. 1.920.000 itu dolar dirupiahkan menjadi 19 miliar 200 juta, dan kalau misalnya 192.000 dolar US dollar dirupiahkan menjadi 1.920.000 dolar. Alright, ya sorry tadi ada suara motor lewat ya, karena saya di kompleks perumahan saya tempat ini ya banyak sekali motor lalu lalang. Bukan banyak sekali motor lalu lalang sih sebenarnya, tapi ya begitulah, maklumlah di kompleks kan. Oke. Gitu, ada kadang-kadang motor lewat, anak-anak ngomong. Jadi kedepannya kalau misalnya Anda dengar suara-suara tersebut ya maklum saja. Oke. Namun sebenarnya yang mungkin yang berhubungan lagi dengan bisnis online dan internet marketing tersebut, yang orang tanyakan itu kan ini bisnis online, intinya kita membuat usaha online, baik itu toko ataupun segala macamnya. Anda bisa search di Google mengenai apakah itu bisnis online, konsepnya bisnis online bagaimana. Yang jelas, karena ini merupakan strategi Facebook, saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan mengenai bisnis online, tapi kita nanti menuju ke langsung internet marketingnya, pemasaran melalui internetnya dengan strategi Facebook. Tapi ini cuma sebagai bonus saja yang saya akan berikan kepada Anda untuk membuat pikiran Anda lebih terbuka. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi yang ditanyakan umumnya kepada saya. Jadi saya harus gimana dong? Jual produk sendiri, bikin produk digital nyata dan pasarkan, ataupun jualkan produk orang lain gitu. Dan yang pertanyaan yang muncul tuh, kalau internet marketing dong yang kita geluti sebagai karir, ya kita mau jualan apa gitu loh ya. Kalau Anda sudah bergelut di dunia internet dalam waktu yang lama, mungkin Anda sudah pernah mendengar affiliate marketing. Oke, affiliate marketing itu sendiri adalah menjualkan produk orang lain.
Dan kalau misalnya Anda juga bisa jual produk sendiri. Nah, seperti yang saya lakukan ini, saya membuat produk sendiri, yaitu mengajarkan Anda mengenai strategi Facebook. Dan kalau mungkin Anda di awal-awal ya, saya sarankan adalah untuk menjualkan produk orang lain. Kenapa? Karena Anda harus mengetes apa yang bekerja bagi Anda gitu loh. Karena sebenarnya di sini intinya gini loh. Saya jelaskan sedikit mengenai internet marketing. Kalau internet marketing pemasaran online itu bisa diukur. Jadi Anda bisa mulai dari skala kecil, dan kalau Anda temukan yang terbaik, Anda temukan Anda temukan cara yang membuat proses pemasaran Anda itu lebih murah gitu, Anda bisa uh, Anda bisa pindah ke untuk jual produk sendiri, karena Anda sudah tahu pemasarannya seperti apa, dan Anda bisa dapat untung dari menjualkan produk orang lain. Dan kalau misalnya Anda menjualkan produk orang lain, otomatis komisinya tidak 100% dong. Oke, Anda cuma mendapatkan beberapa persen komisi dari penjualan yang terjadi ya. Oke, dibandingkan dengan jual produk sendiri. Oke, kalau misalnya Anda jual produk sendiri, ya Anda harus bikin segala macamnya, proses pembayarannya, bikin produknya. Kalau itu membership seperti apa yang di strategi Facebook ini, ya Anda harus bikin tersebut, bikin websitenya dan segala macamnya. Kalau Anda menjualkan produk orang lain, Anda Oke, mohon maaf tadi saya harus pause karena ada tamu datang ke rumah ya. Gitu ya, enak ya kalau misalnya kerja dari rumah. Saya sharing pengalaman sedikit di sini mengenai internet marketing. Enak ya kerja di rumah. Kalau ada tamu, kita bisa layani tamunya sendiri. Ya pokoknya begitulah. Saya tidak mau terlalu memberikan Anda mimpi-mimpi yang terlalu banyak. Anda harus coba sendiri bagaimana profesi dari internet marketer ini. Oke, Anda bisa kerja di rumah dan Anda nggak perlu pergi ke sana, pergi ke sini. Jika Anda ada orang bertamu ke rumah Anda bisa layani dengan layani sendiri gitu loh. Oke, so kita lanjut mengenai affiliate marketing. Oke, Anda menjualkan produk orang lain, Anda tidak perlu repot-repot membuat produknya dan segala macamnya. Jadi istilahnya, kalau mungkin di modul sebelumnya saya mengajarkan Anda mengenai mindset dari seorang entrepreneur. Anda harus memberikan value kepada orang banyak dan menservis orang banyak. Kalau affiliate marketing itu sebenarnya tidak perlu seperti itu Anda, karena sebenarnya value-nya itu, produknya itu sudah diciptakan sama orang lain. Yang harus Anda lakukan adalah Anda menolong orang yang mempunyai produk tersebut untuk menjualkan produknya gitu, karena mereka telah memiliki value-nya, dan ya Anda tinggal jualkan produk mereka gitu ya. Dan salah satu website yang paling terkenal di dunia itu adalah ClickBank. Dan ClickBank ini yang saya pikir kalau misalnya Anda sudah bergelut lama di dunia internet, Anda sudah mengetahui ClickBank ya. Oke. Dan mungkin saya akan menjelaskan mengenai ClickBank ini bukan sekarang, karena mungkin saya akan jelaskan nanti di video bonus di pelajaran kedua ini mengenai bagaimana cara mendaftar di ClickBank. Oke, tapi kita lihat sekali lagi kan, yang umumnya kan biasanya kita tertarik mengenai potensi penghasilannya. Ngapain gitu loh saya mesti belajar di strategi Facebook ini kalau saya tidak bisa lihat potensi penghasilannya. Oke, jadi kalau misalnya salah satu produk Anda dapat komisi beberapa persen, dan Anda mendapatkan $25, kalau Anda menjual 100 Anda berhasil mendapatkan penjualan 100 kali, Anda bisa mendapatkan komisi sebesar 2.500 gitu. Dan kalau dirupiahkan itu menjadi 25 juta. Wah, lumayan kan gitu kan, kerja dari rumah dapat 25 juta dalam ya seperti itu. Tapi maksudnya ini penjualan 25 juta ini targetkan 100 penjualan dalam 1 bulan gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya Anda menjualkan 100 produk, kemudian itu produknya ini terjual 100 buah dalam waktu 2 tahun, ya sama aja komisi Anda per bulan itu ya Anda nggak bisa menikmati ya gitu. Sebenarnya saya akan ajarkan juga kenapa ini penting. Anda harus menargetkan 100 penjualan dalam 1 bulan, karena kalau misalnya Anda tidak
memiliki 100 penjualan dalam 1 bulan, ini gawat istilahnya. Dan target pertama nanti yang harus Anda capai adalah 100 penjualan dalam 1 bulan, oke? Dan mungkin sekarang Anda bertanya bagaimana caranya. Ya, saya akan jelaskan di pelajaran berikutnya, di lesson berikutnya mengenai internet marketing, yang khusus saya bahas mengenai internet marketing. Jadi saya ingatkan sekali lagi, untuk di modul pertama ini saya belum menjelaskan mengenai caranya. Saya akan menjelaskan mengenai konsepnya dulu ya, biar Anda mengerti, biar lebih mendalam. Sekali lagi, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya ajarkan dulu bagaimana apa konsepnya, dan untuk bagaimana caranya nanti kita mulai di modul kedua. Alright? Dan mungkin sekian dulu dari saya untuk pelajaran kedua di modul pertama ini. Thank you so much, and I'll see you again in the next video. Alright?